Ada sebuah riset di Banten, menengah ke atas, yang bisa membaca Al-Quran ini di Banten 70%. Kemudian yang memahami, artinya tidak hanya sekedar membaca, menghafal, tapi memahami, itu 30%. Tapi yang mengamalkan Al-Quran 3%. Nah, ini Banten. Umpama Banten itu kalau di Jawa Timur, Maduranya Jawa Timur ya, Banten itu. Ya. Militan Banten. Ya. Jadi itulah kita lihat itu sampel. Jadi ternyata bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, padahal kita diperintah oleh Allah untuk menjadikan Al-Quran ini way of life. Jalan kehidupan. Ya. Tidak hanya sekedar dibaca dan dihafal, tapi dipraktekkan dalam hidup dan kehidupan, baik kehidupan berpribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini. Kemudian Rasulullah mengabarkan diangkatnya Imaratus Sufaha, pemimpin yang bodoh. Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama akhafu ala ummati a'immatal mudillin. Rawahu Tirmidzi. Yang aku khawatirkan atas umat ini yaitu munculnya pemimpin yang menyesatkan. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dikhawatirkan lagi oleh Rasulullah, diangkatnya Imaratus Sufaha, pemimpin yang bodoh. Jadi bodoh yang dimaksud itu bukan terus akhirnya nggak lulus SD gitu, enggak. Tapi jahil terhadap din agama. Jahil terhadap agama. Ya. Dan ini akan menjadi kerusakan pada semua sektor kehidupan. Kalau sudah diangkat pemimpin yang bodoh. Imaratus Sufaha. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Dan ini bukan fitnah, ini bukan fitnah. Pemimpin yang bodoh di sini, wudhunya saja, setelah basuh muka langsung basuh kaki. Berarti kan jahil. Jahilnya jahil murokab. Nah ini mimpin Indonesia. Ini. Jadi otomatis ketika diangkatnya Imaratus Sufaha, ini akan menjadi kerusakan dalam semua sektor lini kehidupan. Ini bukan fitnah, nyata itu. Nyata itu. Wudhunya saja habis basuh muka langsung basuh kaki. Bahkan sampai ketika mau sholat berjamaah. Mau sholat berjamaah. Yang dijadikan imam siapa? Bu Khofifah. Bu Khofifah waktu itu jadi menteri sosial ya. Waktu itu ya. Sebelum jadi gubernur. Suruh jadi imam. Astagfirullah. Ini kan jahilnya murakkab sudah. Ya. Sampai Prof. Din Samsudin. Prof. Din Samsudin waktu itu masih ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Pusat. Sholat duhur. Sholat duhur. Saya baru pertama kali ini kata Prof. Din Samsudin. Sholat duhur nggak khusyuk. Padahal sholat duhur itu kan sirriyah. Itu saja nggak khusyuk. Apalagi sholat jahriyah. Nah ini dampak diangkatnya Imaratus Sufaha. Sehingga menjadi kerusakan dari semua sektor lini kehidupan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian Rasulullah SAW mengabarkan, pada fase keempat ini, kita akan menyaksikan du'atun ala abwabi jahannam. Man ajabahum ilaiha qaddafuhu fiha.
dai atau penyeru-penyeru yang mereka itu berada di pintu-pintu jahanam. Du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qaddafuhu fiha. Dai-dai yang mereka penyeru-penyeru, mereka berada di pintu-pintu jahanam. Kalau kamu sambut ajakan mereka, kalian akan dilemparkan ke dalam nar. Ini kalau di Indonesia ini apa ini? Kelompok liberal dan kelompok anus. Kelompok anus itu Arilan Nusantara. Ya. Ya. Jadi kelompok liberal. Artinya dia menyuguhkan Islam tidak lagi bersumber pada Al-Quran wa Sunnah. Tapi dia suguhkan Islam sesuai dengan ra'yu, akal, pendapat-pendapatnya. Bahkan sekarang disosialisasikan Islam Nusantara. Ketika kita lihat prakteknya, Islam Nusantara itu bercampur dengan kesyirikan, kebid'ahan, adat, budaya yang jauh dari nilai-nilai Islam. Jadi ini sudah kita saksikan. Kemudian Rasulullah mengabarkan akan ditimpakannya penyakit al-wahan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusiku an tada'alaikumul ummamu min kulli ufukin. Hampir-hampir umat-umat kafir itu saling menyeru, ngajak-ngajak untuk menyerang kalian min kulli ufukin, dari segenap arah, dari segenap penjuru. Kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha. Kalian, kata Rasulullah, seperti makanan di atas qas'atiha, itu kan mangkok kecil yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Sahabat tanya, "Kunna ya Rasulullah, amin killatin bina nahnu yauma idzin." Ya Rasulullah, apakah posisi kami pada saat itu minoritas? Jumlah kami sedikit? La. Bal antum yauma idzin katsir. Tidak, kata Rasulullah. Kalian mayoritas, jumlahmu banyak. Walakinnakum gutha'un ka gutha'i tail. Tapi kualitasmu seperti buih. Jadi kualitas buih itu tidak punya prinsip, tidak punya jati diri, mudah diombang-ambingkan oleh musuh-musuh Islam. Oleh karena itu ulama-ulama hadis ketika mengkaji hadis ini hadis ini bukan justifikasi, bukan pembenaran. Ini warning, peringatan dari Rasulullah SAW. Jangan sampai umat Islam itu punya kualitas seperti buih. Manakala umat Islam kualitasnya seperti buih, Rasulullah memberikan peringatan yang cukup keras. Walayantaji'anna Allah min suduri aduwakum al-mahabbata minkum. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut dari hati musuh-musuh kalian. Walayakdifanna Allah fi qulubikum al-wahn. Dan Allah akan mencampakkan al-wahn di dalam hati-hati kalian. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wa mal wahn? Apa yang dimaksud al-wahn? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Jadi kalau sudah penyakit terlalu cinta dunia, takut mati, takut resiko perjuangan, itu sudah menghinggap di tengah-tengah kaum muslimin, saat itulah Allah akan cabut rasa takut dari hati orang-orang kafir. Dan kalian seperti makanan di atas mangkok kecil yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sudah terjadi di Indonesia. Dan sudah kita rasakan sekarang ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian setelah itu, penyiksaan terhadap kaum muslimin. Ini fase keempat yang sudah kita lihat. Fakta. Mulai dari yang terdekat, Filipina Selatan. Bagaimana umat Islam minoritas di kawasan Mindanao diserbu, dihabisi, muslimah diperkosa, umat Islam diburu, dibunuh, terus dikejar-kejar. Kita bergeser lagi ke Thailand, Patani.
bagaimana umat Islam dihadapkan dengan perilaku yang biadab yang dilakukan oleh rezim Buddha di Thailand. Berapa banyak umat Islam yang mengalami penyiksaan yang berat di kawasan Patani, Thailand. Yang lebih dahsyat lagi, lebih biadab lagi, lebih keji lagi di sebelahnya, Myanmar, yaitu kaum muslimin Rohingya. Ya Allah, anak-anak muslim dipenggal, diparang seperti motong kambing, Pak, di jalan-jalan. Muslimah diperkosa dengan cara yang biadab. Anak-anak kecil dilempar di bara api oleh biksu-biksu Buddha. Masjid-masjid dikunci, dibakar umat Islam yang sedang melaksanakan sholat berjamaah. Ngeri, Pak. Bahkan ketika dulu umat Islam Rohingya diselamatkan oleh kaum muslimin di Aceh. Waktu itu alhamdulillah kita masih bisa menggalang dana untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Aceh. Yang ada di Rohingya, yang ada di pengungsian di Aceh. Ya. Jadi waktu itu saya bawa bantuan dari majelis-majelis taklim, termasuk dari Masjid Al-Ghifari. Jadi saya terbang sampai di Aceh dan alhamdulillah saya dijemput oleh Imam Masjid An-Nur yang dari Aceh itu. Siapa itu? Lupa saya namanya itu. Yang dari Aceh, yang imam masjid tetap di Masjid An-Nur. Jadi saya dijemput di bandara itu tidak boleh cari penginapan, di rumahnya beliau sendiri. Jadi saya nginep di rumahnya beliau sendiri. Jadi Masya Allah, beliau sekarang jadi imam masjid tetap, masjid jamek terbesar di Aceh yang dibangun oleh negara Oman pasca tsunami Aceh. Jadi negara Oman membangun masjid besar. Nah, beliau dijadikan imam tetap di situ. Alhamdulillah, saya berangkat setelah sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah di Masjid Baitur Rahman Aceh Darussalam. Akhirnya saya bawa sumbangan dari masyarakat Malang Raya itu bakdo subuh sampai di lokasi di tepi pantai. Itu jam 10 malam. Berangkatnya bakdo subuh lewat jalur darat. Tapi alhamdulillah tersampaikan. Dan saya melihat, ya Allah, miris kita melihat. Ada pemuda-pemuda muslim Rohingya yang rata-rata Masya Allah hafal 10 juz, 15 juz Al-Quran, 20 juz, bahkan imamnya 30 juz. Bahkan saya diperlihatkan bagaimana dia masih kelihatan jahitan di kepala karena diparang, Pak, oleh biksu-biksu Buddha. Ya. Jadi benar-benar tragis kita. Kemudian kita naik ke atas lagi, Uighur. Ya Allah, lebih ngeri lagi. Bagaimana umat Islam yang dulu punya negara namanya Turkistan Timur. Dan setelah 20 tahun wafat Rasulullah SAW, tepat pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, sahabat Rasulullah Amr bin As diutus untuk mendakwahkan Islam di Turkistan Timur. Nah, ternyata di sana sudah ada teknologi kertas, sehingga akhirnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an mengambil satu policy kebijakan kodifikasi Al-Quran, pembukuan Al-Quran. Ini dampak daripada dakwah yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah. Sa'ad bin Abi Waqqas kalau tidak salah, bukan Amr bin As. Sa'ad bin Abi Waqqas kalau tidak salah. Makanya di kawasan Turkistan Timur itu ada masjid yang umurnya 1274 tahun umurnya. Tapi begitu komunis bangkit langsung dicaplok Turkistan Timur, dirubah namanya jadi Xinjiang. Nah, di sana umat Islam namanya umat Islam Uighur. Itu 5 juta suami-suami umat Islam itu dimasukkan di kamp-kamp tahanan. Istrinya disuruh tetap di rumah, anaknya diambil untuk dididik di kamp-kamp tahanan. Dari 5 juta umat Islam di kamp-kamp tahanan di kawasan Xinjiang itu 1 juta yang dibunuh. Dulu videonya sudah saya tayangkan.
Dari 1 juta yang dibunuh itu, diambil organ tubuhnya, jantungnya, ginjal, paru-paru. Bahkan dulu sudah saya tayangkan videonya, ada yang ditembak belum mati, Pak. Langsung diambil, dibedah tanpa bius. Padahal masih hidup, ditembak tapi masih hidup. Jahat sekali. Bahkan Partai Komunis Cina mendapatkan imbalan dari jual beli organ tubuh umat Islam Uighur, itu kurang lebih kalau dinilai rupiah itu 14 triliun rupiah. Jahat. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Kemudian India, Perdana Menteri India memerintahkan untuk melakukan genosida, pemusnahan massal kaum muslimin yang ada di India. Dulu videonya sudah saya. Ini masa-masa penyiksaan kaum muslimin lingkup global. Dalilnya apa? Tadi kan sudah saya sampaikan, surah Al-Imran ayat 140. Wa yattakhidha minkum syuhada. Dan Allah ingin menghendaki sebagian mukmin mati syahid. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Makanya saat-saat penyiksaan kaum muslimin di beberapa belahan dunia ini, jangan memakai kacamata manusia, tapi pakailah kacamata iman. Ini yang dikehendaki oleh Allah. Itu kemuliaan dari sisi Allah. Makanya jangan sekali-kali mengatakan orang yang mati syahid itu mati. Jangan. Orang yang mati syahid kata Allah itu tetap hidup. Dan Allah sendiri yang memberikan rizki dari sisinya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian Palestina, Suriah. Nah kira-kira penyiksaan kaum muslimin di Indonesia ada enggak? Ada enggak? Ada. Di tengah-tengah mayoritas muslim di Indonesia. Ya kan? Ketika kita memasuki era Nasakom jilid 2. Memasuki Nasakom jilid 2 ini. Berapa umat Islam di Indonesia yang jadi target untuk dibunuh? Di Indonesia juga ada. Ya, makanya Nasakom jilid 2 ini kan, kalau dulu nasionalisnya PNI, agamanya NU, terus komunisnya PKI. Kalau sekarang nasionalisnya PDIP, agamanya Islam Nusantara, kemudian komunisnya PKI Perjuangan. Ini Nasakom jilid 2. Bahkan yang kita saksikan bahwa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira gambar ini nggak usah saya terangkan. Saya kira ini sudah kita saksikan seperti ini. Gambar saja. Ini Nasakom jilid 2. Membuka hubungan pada Israel, Yahudi dan Nasrani, Vatikan. Ya. Bapak-bapak, ini gambar-gambar saja. Saya kira Bapak, Ibu semuanya paham. Ketika pertama mulus, karena di sana ada Stan Greenberg, orang Yahudi cukup militan yang paham betul situasi Indonesia. Nah begitu masuk periode kedua, berapa korbannya? Yang di depan Bawaslu itu 897 kaum muslimin yang luka-luka akibat tembakan dan pukulan. 897 orang. 300 lebih yang disiksa di penjara. Disiksa di dalam penjara. 52 orang hilang sampai hari ini. 10 syahid. 3 diantaranya anak SMP. 3 diantaranya anak SMP. Salah satunya namanya Harun Al-Rashid. Itu dibantai 10 brimob. Anak SMP. Itu videonya kan viral. Disaduk, diinjak. Hantam pakai balok kayu.
kepalanya dihantam dengan popor senjata. Bahkan jasadnya diketemukan di selokan. Itu seorang relawan mencoba untuk mengangkat jenazahnya itu. Itu dipegang kepalanya, batoknya sudah hancur. Tempurungnya sudah hancur. Di Indonesia sudah ada penyiksaan seperti ini. Padahal konstitusi negara kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi Indonesia berubah jadi negara biadab. Ini. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Padahal kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 93. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa lan'annahu wa 'adda lahu 'adzaban 'adzim. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam dan kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan, Allah akan siapkan azab yang lebih besar. Bahkan Rasulullah mengabarkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la zawalad dunya ahwan wa 'ala Allah min qatal mu'minin bighairi haqq. Jadi hilangnya, hancurnya dunia itu lebih ringan bagi Allah dibanding dengan terbunuhnya seorang mukmin tanpa alasan yang hak. Jadi mahal Pak darahnya seorang muslim. Tapi di Indonesia murah sekali. Sampai diulangi lagi. 6 syuhada. Diulangi lagi. Ini benar-benar kejahatan kemanusiaan yang sangat biadab. Ada 19 lubang tembakan di 6 jasad syuhada ini. 19 tembakan. Dan ternyata disiksa dulu di sebuah tempat. Ya coba, ada yang melepuh punggungnya. Itu ada informasi dibakar, ada informasi disiram air keras. Ada goresan di sayat lehernya. Bahkan ditembak dari belakang dan jarak dekat, tembus ke mata. Ini ada yang tembak di sini, tembus ke sini. Jebol Pak, masih serbuk misiu itu masih ada. Berarti tembakan jarak dekat, tapi disiksa lebih dulu. Ngeri. Kita hanya bisa berdoa, Allah maghfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Ya. Bahkan luar negeri juga menyoroti ini. Bahkan sampai media-media internasional. Seluruh dunia ini, Pak, seluruh dunia ini cuma ada di Indonesia. Pelanggar protokol kesehatan diperlakukan dengan keji dan biadab. Seluruh dunia cuma ada di Indonesia ini. Disiksa, ditembak, dibunuh dengan cara-cara yang biadab. Sampai ke Dubes Jerman. Beliau punya satelit, dia tahu data-datanya. Bahkan Dr. Lynn Wilson, ini dosen senior di Murdoch University Australia Barat, diprihatin. Kenapa Indonesia berubah jadi negara biadab terhadap rakyatnya sendiri? Bahkan sampai umat Islam Amerika minta meninggalnya 6 laskar FP diusut tuntas. Jadi ini seluruh dunia. Begitu juga negara-negara Timur Tengah. Biadab sekali. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Akhirnya rezim panik. Sehingga rest area kilometer 50 ditutup untuk selama-lamanya. Untuk menghilangkan jejak. Bahkan akhirnya bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, yang terjadi sampai Komisi 3 DPR RI. Pak Muhammad Syafi'i, negara tidak boleh kalah dari oknum polisi pelanggar hukum. Bahkan sampai dosen kepolisian dari UI ini, dia kecewa. Kok ini semakin biadab seperti ini? Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Bahkan Kontras sudah mengatakan ini pelanggaran HAM berat. Bahkan jurnalis investigator sudah melakukan itu.
Jadi ini semakin jelas keterlibatan operasi intelijen delima dalam pembantaian 6 syuhada ini. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah. Jadi ini praktek-praktek komunis. Ini sejarah berulang lagi. Ya, bahkan bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, ini aneh. Yang merubah dasar negara PDIP, yang merubah ketuhanan yang Maha Esa dirubah jadi ketuhanan berbudayaan PDIP, yang koruptor, sarang koruptor PDIP, yang jadi buron, koruptornya jadi buron itu juga dari PDIP, yang melakukan makar terhadap Papua itu Benny Wenda, tapi yang dibubarkan FPI. Masuk akal enggak? Jadi aneh. Jadi ini perlu tes akal sehat. Jadi kalau 6 jenderal pada masa peristiwa G30 1 Oktober itu kan, G30 SPKI, kemudian malamnya 6 jenderal dibunuh oleh PKI yang dibubarkan. Nah sekarang aneh, 6 anggota FPI dibunuh, yang dibubarkan FPI. Masuk akal enggak itu? Ini kita perlu tes akal sehat. Jadi kita ini dipaksa untuk jadi dungu. 2 ditambah 2 dipaksa untuk jawabnya 6. Ya, dipaksa. Padahal 2 tambah 2 itu 4. Tapi sekarang kita dipaksa untuk seperti itu. Astagfirullah. Gusti Allah mboten sare. Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu dzulman, fa inna dzulman dzulumati yaumil qiyamah. Takutlah kalian akan kezaliman, karena kezaliman itu bisa membuat gelap nanti di yaumil qiyamah. Bahkan Rasulullah perintahkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka dzaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu baik yang berbuat zalim maupun yang dizalimi. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana cara menolong orang yang berbuat zalim? Cegah kezalimannya. Sementara yang dizalimi, bantu. Karena Allah perintahkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.